Kalau di Eropa ya, misalnya kalau di Belanda atau Prancis itu tidak pernah tersedia air di toilet-toilet itu, mungkin kita bisa maklum ya. Tapi kalau di Spanyol kayak begitu juga kan kita heran. Jadi tidak ada, karena itu kalau kita itu BAK apalagi BAB, itu pasti kita akan kelimpungan karena yang tersedia di situ hanya tisu saja gitu. Ya, menurut Ustaz Ismail, apa penyebab hilangnya jejak-jejak Islam di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas salah satu tulisan Ustaz Ismail yang menarik di Al-Wa'i terbaru yang berjudul Ironi di Negeri Andalusi. Untuk itu kita akan memperbincangkan hal ini. Ustaz Ismail, kenapa disebut ironi? Ya, kita tahu bahwa Islam itu pernah ada di sana, di Andalusia. Andalusia itu kalau sekarang itu menjadi Spanyol dan Portugal. Lebih dari atau sekitar 700 tahun. Sebuah kurun yang sesungguhnya amat sangat panjang. Tapi bagaimana bisa Islam yang pernah ada di wilayah itu sedemikian lamanya, ini hari kita saksikan itu nyaris tak berbekas gitu. Masjid yang dulu masjid yang sangat ikonik, Masjid Agung Cordoba. Itu kan masjid yang kita mesti membayangkan itu pada masanya atau pada eranya. Tahun-tahun 1400-an lah, itu puncak sebelum akhirnya Andalusia itu mengalami inkuisisi. Itu tentu sangat besar masjid itu, sangat ikonik oleh karena arsitekturnya yang luar biasa dan bahkan disebut-sebut memiliki kemampuan akustik yang begitu rupa sehingga tidak memerlukan pengeras suara untuk khotib itu. Suaranya bisa didengar di seantero masjid itu yang untuk ukuran sekarang pun itu sebenarnya juga masih sangat besar. Tapi ini hari masjid itu berhenti sekedar sebuah museum, bahkan kemudian sebagiannya itu dijadikan sebagai katedral. Katedralnya sendiri juga tidak bisa memanfaatkan seluruh besarnya atau luasnya masjid itu. Dia hanya mengambil titik tengah saja. Jadi sangat kecil, sangat sedikit gitu. Terlihat dari kursi yang disediakan, area yang diubah ornamennya menjadi corak Nasrani. Kemudian ada beberapa titik yang diubah menjadi kapel. Kapel itu semacam kalau bahasa kita ruang ibadah untuk raja-raja Spanyol pada waktu itu. Sementara sekarang kalau orang ingin sholat di daerah itu, di sekitar yang dulu Masjid Cordoba itu boleh disebut nggak ada masjid. Coba bayangkan. Itu masjid tapi sekarang nggak ada masjid gitu. Dan ketika pun itu ada, ternyata itu hanya sebuah, menurut saya sih enggak ini ya, mungkin tidak tepat kalau disebut tidak layak jadi masjid, tapi kan kecil sekali. Itu ukurannya ada di kompleks Cordoba itu. Iya, tidak jauh dari masjid ini, dari Masjid Raya Cordoba. Itu di sebuah gang kecil, bukan gang utama, gang kecil. Jadi kita ada masuk, kemudian masuk lagi. Itu ukurannya hanya kira-kira 4 kali 10 meter. Coba bayangkan 4 kali 10 meter itu kalau sekarang kan hanya kamar kayak itu. Dan yang sholat di setiap waktu itu hanya paling 3-4 orang gitu. Memang ada yang jaga gitu. Dan itu pun hanya wisatawan. Orang-orang di situ itu sudah sama sekali nggak ada tampak sisa-sisa Islamnya. Jadi ironinya di mana? Ironinya adalah betapa bahwa Islam itu bisa habis-bis, gitu loh. Bahkan sekedar misalnya kita mencari maksudnya jejak Islamnya. Jejak Islamnya maksud saya gitu. Jadi pengaruhnya itu sudah nggak ada sama sekali.
Misalnya kita tanya halal food, halal, kata-kata halal itu mereka mengernyitkan dahi. Kalau kita sebut kalau kita sebut kebab, mereka baru ngerti. Tapi kalau halal nanti itu kan istilah Islam kan, halal itu sih mereka enggak kenal. Jadi begitu rupa apalagi kalau kemudian hal-hal yang lebih simbolik ya seperti pakaian, itu sudah hampir nggak terlihat. Jadi dan yang paling menyayat saya kira memang hal-hal yang elementer pun itu sudah tersapu habis. Misalnya soal istinja kalau di Eropa ya, misalnya kalau di Belanda atau Prancis itu tidak pernah tersedia air di toilet itu, mungkin kita bisa maklum ya. Tapi kalau di Spanyol kayak begitu juga kan kita heran. Jadi tidak ada, karena itu kalau kita itu BAK apalagi BAB itu pasti kita akan kelimpungan karena yang tersedia di situ hanya tisu saja gitu. Ya, menurut Ustaz Ismail, apa penyebab hilangnya jejak-jejak Islam di sana? Nah, saya melihat itu ada 2 faktor. Faktor yang pertama itu memang ini sapuan terhadap Islam melalui apa yang disebut Spanish Inquisition itu kan sapuan politik oleh penguasa, dan ini adalah sapuan yang sangat kuat itu. Mengapa? Karena siapa saja yang masih menampakkan simbol-simbol Islam pada waktu itu disapu kan, dihukum mati. Pilihannya itu diawali dengan perubahan kekuasaan kekuasaan itu yang paling menonjol. Jadi membuat orang tidak berani lagi, karena ini adalah otoritas tertinggi yang jelas memberikan pilihan masuk Katolik atau dihukum mati. Kalau tidak ya pergi gitu. Maka saya kira dari situ kita bisa memahami kenapa dalam waktu yang sangat singkat Islam yang begitu rupa itu bisa habis gitu. Itu satu. Terus yang kedua tentu saja adalah soal ketahanan umat Islam. Ketahanan umat Islam itu artinya itu fungsi dari dakwah, fungsi dari pemahaman. Tapi ketahanan itu kan pasti juga akan berangsur surut seperti buntut tikus yang makin kesana itu makin kecil gitu. Oleh karena berhadapan dengan kekuasaan kan, kekuasaan yang dolim, kekuasaan yang menindas itu. Dan tampaknya itu itu terjadi. Betapa bahwa dakwah itu memang sebutlah kalau dalam bahasa Lukas ini nggak jalan gitu, nggak nampak. Gitu. Itu mungkin seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa ikatan Islam atau ukrul Islam itu hilang sedikit demi sedikit, diawali urwatan diawali pemerintahan atau hukmu, kemudian sampai sholat seperti itu ya. Iya, dan itu kelihatan sekali gitu. Jadi sholat, hukum atau kekuasaan sudah lepas, naftul hukmi sudah lepas, yang terakhir adalah naftul sholat. Ikatan sholat itu kelihatan. Jadi kalau itu saja sudah tidak tampak, berarti kan sudah boleh disebut sudah hilang. Nah, secara historis Ustaz Ismail, kenapa peradaban Islam itu runtuh di Andalusia itu, atau sebutlah kekuasaan Islam hilang di sana? Iya. Kalau kita membaca sejarah, memang itu sebuah pergulatan yang sangat panjang ya, 700 tahun. Tetapi saya melihat memang itu pada intinya ya, kalau kita mencoba meringkas, itu lebih karena faktor internal umat Islam. Jadi ketika itu kan sebenarnya Islam itu sangat kuat di sana, bahkan one step itu sudah bisa masuk ke Prancis itu. Tapi kan kemudian terjadi perselisihan di dalam tubuh umat Islam. Pada waktu itu kan peralihan antara Khilafah Umayyah ke Khilafah Abbasiyah. Kemudian di situ pertarungan antara keluarga, antara ya sebutlah adik, kakak dan sebagainya kayak gitu. Sejarahnya kan sangat dramatis. Yang bahkan kemudian di ujungnya itu tak segan di antara mereka itu menarik bantuan dari orang-orang kafir, dari raja-raja kafir, yang yang tentu saja itu bantuan tidak gratis. Jadi ini saya kira cerminan juga ini hari di mana tidak sedikit juga penguasa negeri Muslim itu menarik
sokongan dari negeri-negeri kafir atau penguasa kafir. Tidak gratis karena diantaranya kompensasinya adalah wilayah, kompensasinya adalah kedudukan, kompensasinya adalah dukungan balik terhadap dia. Nah di situ akhirnya kekuasaan politik non-Islam yang semula sudah hampir nggak ada itu muncul lagi gitu. Nah pada puncaknya adalah ketika mereka kuat, kekuasaan Islam lemah, terjadilah pukulan balik yang kemudian disebut Spanish Inquisition itu. Ya, ada pertanyaan menarik Ustaz Ismail. Dari fakta runtuhnya, walaupun tidak semua ulama sepakat bahwa di Spanyol itu khilafahan ya. Ada yang mengatakan itu semacam kesultanan tersendiri ya. Emiran ya. Kami sendiri. Tapi ada pertanyaan yang sering muncul. Ketika sebutlah yang mengatakan bahwa dengan khilafah itu kita akan kuat, ternyata ketika di masa khilafah ya, bukan hanya di Spanyol yang itu masih diperdebatkan memang, tapi khilafah Utsmaniyah sendiri itu kemudian runtuh. Jadi bagaimana menjelaskan pernyataannya mengatakan khilafah yang juga kuat juga bisa runtuh begitu. Justru itu menjadi bukti bahwa Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Itu kata Nabi, tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggiannya. Tetapi peradaban Islam itu tidak otomatis tegak dan juga tidak otomatis tidak bisa runtuh. Gitu. Mengapa? Karena ini fungsi dari umat Islam. Islam itu akan tegak bila diperjuangkan. Peradaban Islam itu akan tetap tegak bila dipertahankan. Gitu. Nah ketika umat Islam itu lengah, maka sesuatu yang sudah tegak dia bisa runtuh bahkan bisa hilang gitu. Justru dari sejarah Andalusia juga sejarah Utsmani itu kita bisa banyak belajar bahwa begitulah peradaban itu. Dia mengikuti kaidah kausalitas. Siapa yang kuat dia akan terus bertahan, siapa yang lengah lemah dia akan runtuh gitu. Tidak ada jaminan, bahkan sebuah peradaban yang sudah berumur 700 tahun pun itu bisa hilang gitu. Nah, justru ini memicu atau memacu kita bahwa begitulah Islam. Itu ada kekuasaan aja bisa hilang, apalagi jika tidak ada. Itu kan sebenarnya ini memberi pelajaran dua sekaligus. Pertama, karena hilangnya peradaban itu karena pertama tidak dipegangnya lagi Islam, kedua tidak berkuasanya lagi umat Islam begitu. Itu ya di Spanyol itu kan tidak berkuasa lagi umat Islam, maka peradaban hilang. Ya gitu. Artinya untuk mengembalikan itu umat Islam harus dipegang, kekuasaan harus diraih lagi. Iya, baik, itu. Terima kasih Ustaz Ismail. Ya. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita yang sangat menarik tentang Spanyol yang tadinya adalah bagian dari negeri Islam dan sampai sekarang sebenarnya masih bagian dari negeri Islam, tapi saat sekarang ini jejak Islam di sana nyaris punah. Kuncinya tadi Ustaz Ismail melihat sejauh mana kita memegang Islam dan sejauh mana umat Islam itu memang berkuasa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.